Bab 2674. Kenali diri sendiri. Di lapangan pertandingan. Tak butuh waktu lama, di lapangan pertandingan pun terkumpul ratusan orang yang semuanya merupakan generasi muda klan Sengu. Mileye sedang duduk di atas platform batu di depan semua orang, memegang buku-buku kuno di tangannya, dan dia membacanya dengan senang hati. Di bawah, Shintogu menatap Mileye tanpa berbicara. Di sisi lain, ketua klan Sengu juga diam-diam mengawasi Mileye. Pada saat ini, Mileye di peron bundar tiba-tiba meletakkan buku kuno di tangannya. Dia melirik kerumunan di bawah dan kemudian berkata, "Semua sudah sampai." Begitu suara itu terdengar, seorang pria tiba-tiba bergegas mendekat. Mileye memandang pria itu, dan ekspresi pria itu tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan suara bergetar, "Aku baru saja tertunda karena sesuatu." Sebuah pedang tiba-tiba menembus alis pria itu, dan kemudian memakukannya ke tanah jauh sekali. Tidak dibunuh, hanya dipaku. Melihat pemandangan ini, wajah Master Klan Sengu di lapangan berubah drastis. Ini terlalu kejam. Tapi tidak ada yang berani berbicara. Karena mereka tahu bahwa pria di depan ini bukan hanya kejam, dia benar-benar berani membunuh seseorang. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba menoleh untuk melihat. Tidak jauh, seorang wanita berpakaian putih berlari. Wanita ini tampak baru berusia 17 atau 18 tahun, halus dan lemah. Ketika dia berlari ke arah penonton dan dia melihat pria yang dipaku itu, wajahnya menjadi pucat seketika. Wanita itu memandang Mileye dan dengan gemetar berkata, "Ada yang harus aku lakukan. Tertunda." Mileye tersenyum tipis, "Jangan gugup, menunda sesuatu itu normal, cari tempat duduk saja." Mendengar ini, semua orang membatu di tempat. Apa yang terjadi? Mendengar perkataan Mileye, wanita dengan rok putih itu langsung menghela nafas lega. Dia segera memberi hormat yang dalam, lalu berlari ke samping dan duduk. Di samping, wajah pria yang disematkan itu penuh dengan ketidakpercayaan. "Tidak. Kenapa? Aku disematkan kalau aku terlambat, tapi dia akan baik-baik saja kalau dia terlambat. Kenapa?" Mileye melirik pria yang disematkan itu, dan berkata dengan lembut, "Dia cantik." Ekspresi pria yang disematkan itu membeku. Setiap orang. Mileye memandang pria yang dipaku itu, "Apakah kamu tidak terima?" Pria itu ragu-ragu, lalu berkata, "Sedikit." Begitu suara itu terdengar, pedang lain tiba-tiba menembus bahu kanannya. Bang! Tubuh fisik pria itu langsung terbelah, darah berhamburan. Setiap orang. Mileye memandang pria itu, "Apakah kamu punya pertanyaan?" Tenggorokan pria itu menggulung, "Kalau kamu ingin bermain seperti ini, maka aku tidak masalah." Setiap orang. Mileye mengangguk, "Kalau begitu ayo lanjutkan kuliahnya. Hari ini, aku akan memberitahu kalian tentang realitas." Realitas. Semua orang memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye melirik semua orang di lapangan, "Apakah kalian tahu apa itu realitas?" Pada saat itu, seorang pemuda itu tiba-tiba berkata, "Laki-laki terlambat akan dipukuli, dan perempuan baik-baik saja kalau terlambat. Ini realitas." Mileye memandang pria yang berbicara, dan pria itu menatap Mileye dengan sedikit sengit di matanya. Mileye tersenyum dan berkata, "Siapa namamu?" Pria itu berkata dengan suara yang dalam, "Lincoln Gu." Mileye mengangguk, "Ucapanmu bagus." Dengan mengatakan itu, dia menatap Shintogu, "Kamu super jenius nomor 1 sekte Gu, kan?" Shintogu menatap langsung ke arah Mileye, "Ya." Mileye tertawa, "Tahukah kamu kenapa ketua klan kamu meminta aku untuk datang?" Shintogu terdiam. Mileye memandang Shintogu,
aku akan memberitahumu apa itu kenyataan, karena kamu tidak mampu, jadi ketua klan kamu memintaku untuk menggantikanmu, ini kenyataan. Dan setelah aku datang, kamu menantangku, setelah aku menembak, kamu harus mengenali kenyataan dan memahami bahwa kamu sama sekali bukan lawan aku. Tapi, kamu belum mengenali kenyataan dan masih berjuang melawan aku. Izinkan aku memberitahu kamu, sekarang karena aku telah membaca lebih banyak buku, emosi aku telah membaik. Kalau terjadi di masa lalu, rumput di kuburanmu sudah setinggi 3 kaki. Mendengar ini, ekspresi Shintogu tiba-tiba menjadi jelek, dan dia memelototi Mileye. Mileye mencibir, kamu masih memelototiku, aku ingin bertanya, bisakah kamu mengalahkanku? Shintogu berkata dengan marah, aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi pahlawan bisa dibunuh, tapi tidak bisa dipermalukan. Mileye sedikit mengernyit, kenapa kamu merasa aku menghinamu? Apakah sulit menyerah kalau kamu tidak bisa mengalahkanku? Saat dia berbicara, dia melirik semua orang di lapangan, apakah itu sulit? Semua orang diam. Shintogu mencibir, orang boleh saja mati, tapi semangat tidak bisa dipatahkan. Mileye memandang Shintogu, sepertinya kamu masih belum puas, ayo bertarung lagi. Shintogu langsung berdiri, ayo. Begitu suaranya terdengar, cahaya pedang tiba-tiba menyerang. Pupil Shintogu tiba-tiba menyusut, dan lengannya terlempar. Bang! Di mata semua orang, tubuh fisik Shintogu hancur seketika, dan detik berikutnya pedang menembus jiwanya dan memakukannya di ruang waktu. Setiap orang. Mileye menatap Shintogu, dan jiwa Shintogu berangsur-angsur terbakar dan menghilang sedikit demi sedikit. Melihat adegan ini, wajah semua orang berubah drastis. Mileye menatap Shintogu dengan ekspresi tenang. Shintogu menatap Mileye, kalau kamu punya nyali, bunuh aku. Mileye tertawa, alasan kenapa kamu mengatakan ini adalah karena kamu tahu, ketua klan kalian mengawasi, kamu tahu ketua klan kalian tidak akan membiarkan aku membunuh kamu, karena saat ini kamu adalah jenius klan Sengu yang paling mengerikan, mewakili masa depan klan Sengu. Shintogu menggenggam tangannya erat-erat, dia menatap Mileye, matanya penuh aura dingin. Mileye tersenyum, menoleh untuk melihat wanita di tembok kota di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, saat ini, tiba-tiba aku sedikit iri pada ayahku. Wanita itu memandang Mileye dan tidak mengatakan apa-apa. Mileye berkata lagi, kenapa aku iri padanya? Aku iri padanya karena memiliki putra yang luar biasa sepertiku. Pria berbaju biru. Setiap orang. Wanita itu menarik pandangannya, lalu menatap Shintogu dengan ekspresi tenang. Shintogu mengepalkan tangannya erat-erat, dan jiwanya masih memudar sedikit demi sedikit. Dan wanita itu tidak memiliki niat sedikit pun untuk berbicara, juga tidak berniat untuk bergerak. Di lapangan, wajah Master Klan Sengu tiba-tiba menjadi muram. Mungkinkah ketua klan benar-benar ingin orang luar ini membunuh Shintogu? Di samping, Mileye duduk bersila di tanah, terus membaca buku. Kalau wanita itu angkat bicara, dia pasti tidak akan membunuh Shintogu, tapi Shintogu sama sekali sudah tidak berguna. Kenapa? Sebab, seseorang harus belajar mengenali dirinya sendiri. Kalau kamu tidak mengenali diri sendiri, kamu akan jadi arogan dan kamu akan tersesat. Kenapa Shintogu ini begitu berani? Karena rasa percaya dirinya dibangun pada wanita ketua klan di sampingnya, dia berkesimpulan bahwa ketua klannya tidak akan membiarkannya mati. Kalau wanita itu berbicara, Shintogu akan terus sombong. Kemalangan terbesar dalam hidup seseorang adalah dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri ketika dia masih hidup. Di lapangan, jiwa Shintogu itu semakin lemah,
Tapi wanita ketua klan tidak berniat membuka mulutnya, dan Mileye juga tidak berniat berhenti. Melihat pemandangan ini, wajah Master Klan Sengwu itu tiba-tiba menjadi pucat. Apakah ini ingin menyerah pada Sintogu? Sintogu juga sedikit panik saat ini. Apakah klan Sengwu benar-benar akan menyerah pada dirinya? Pada saat ini, wanita ketua klan di kejauhan tiba-tiba berkata, "Klan Sengwu boleh saja kehilangan siapapun, kecuali aku." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mendengar kata-kata ketua klan itu, wajah Sintogu langsung memucat. Pada saat ini, dia mengerti. Dia benar-benar mengerti. Jenius. Super jenius. Percuma saja. Kecuali jenius yang dapat mengubah nasib keluarga, kalau tidak, apa gunanya? Kalau dia semi-dewa sekarang, apakah keluarga akan menyerah pada dia seperti ini? Tentu tidak. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengenali dirinya sendiri. Sintogu dengan cepat menatap Mileye, "Aku mengakui kesalahanku." Akui. Di lapangan, Master Klan Sengwu menghela nafas lega. Mileye terus membaca, tanpa ada niat untuk berhenti. Master Klan Sengwu tiba-tiba menjadi marah. Salah satu pria segera maju dan berkata dengan marah, "Dia telah mengakui kesalahan, apakah kamu benar-benar akan membunuh dia?" "Kamu." Jelek. Pedang tiba-tiba menembus alisnya. Pria itu dipakukan tepat di atas ruang waktu yang jauh. Mileye menoleh untuk melihat pria lain berbaju abu-abu yang berdiri di sampingnya. Laki-laki berbaju abu-abu yang berdiri berkata dengan gemetar, "Aku hanya duduk lama sekali, kakiku sedikit mati rasa, aku bangun untuk bergerak, tidak ada maksud lain." Setiap orang. Mileye sedikit mengangguk, memalingkan muka, dan melanjutkan membaca. Saat itu Sintogu tiba-tiba berkata, 10 juta nadi alam semesta. Tolong ampuni nyawaku, aku akan memberimu 10 juta nadi alam semesta. Mileye tiba-tiba menjentikkan jarinya. Buk. Tiba-tiba pedang terbang keluar dari jiwa Sintogu. Mileye mengangguk, dan sebuah pil perlahan terbang di depan Sintogu, pil pemelihara jiwa, senilai 10 juta nadi alam semesta. Jangan bilang aku memerasmu, aku Mileye bukan orang seperti itu. Setiap orang. Sintogu melirik Mileye, tanpa ragu, langsung mengambil ramuan itu dan memakannya. Setelah makan pil pemelihara jiwa, jiwanya mulai pulih dengan cepat. Melihat pemandangan ini, Sintogu menghela nafas lega, akhirnya dia tidak perlu mati. Mileye memandang Sintogu, dan Sintogu ragu sejenak, lalu berkata, dalam 2 jam, keluargaku akan mengumpulkan 10 juta nadi alam semesta. Mileye sedikit mengangguk, oke. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat mengundang, Kak Sintogu, silakan duduk. Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi heran. Oh sial. Apakah pria ini menganggap orang kaya sebagai saudara laki-laki? Sintogu melirik Mileye, lalu duduk. Mileye melirik semua orang di lapangan, dan sedikit tersenyum. Semuanya, tujuan inti dari kelas hari ini adalah kenyataan. Kita harus mengenali diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengenali diri kita sendiri, akan ada bencana. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit. Kalau begitu, apakah kamu mengenali dirimu sendiri? Saat suara itu terdengar, seorang wanita tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Mileye. Wanita itu mengenakan baju perang ungu, dengan tangan di belakang, wajah angsa dan alis Phoenix, matanya seperti bintang, dan ada rasa kepahlawanan dan ketenangan di antara alisnya. Rambut panjangnya diikat tinggi dengan pita hitam, seperti kuncir kuda yang mencapai pantatnya. Hal yang paling menarik perhatian adalah dadanya. Besar. Sangat besar.
Bahkan baju zirah perang tidak bisa membungkusnya, seolah-olah hendak terkoyak. Melihat orang ini, wajah Master Klan Sengu di lapangan berubah drastis. Susan Di, jenius dari generasi muda klan Dewa Aragami yang paling hebat. Bagaimana dia bisa datang? Di arena, semua orang penuh dengan keraguan. Di kejauhan, Susandi menatap Mileye, apakah kamu mengenali dirimu sendiri? Bersambung.